Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maifa Bintara Harja. NPM saya 197645160002. Mata kuliah Praktikum Struktur Data dan Algoritma. Ruang R04. Saya akan menjelaskan fungsi stack pada program. Definisi stack. Stack merupakan suatu tumpukan data atau benda dengan konsep utamanya LIFO atau last in first out. Ilustrasi stack. Di sini saya mengilustrasikan saya memiliki 4 buah buku pada satu tumpukan. Jika saya ingin mengambil buku satu yang ini, maka tentunya saya akan mengambil terlebih dahulu buku nomor 4, buku nomor 3, buku nomor 2 untuk bisa mengambil buku nomor 1. Oke, jadi diambil dari tumpukan paling atas. Fungsi pada operasi stack. Push digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. Pop digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Clear digunakan untuk mengosongkan stack. Is empty fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Is full fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Oke, kita langsung saja ke contoh program yang sudah saya buat. Dan ini adalah kode programnya. Lalu ini adalah outputnya. Saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari menu stack yang ada di sini dan memperlihatkan kode programnya. Apa yang dimasukkan pada program? Yang pertama adalah satu push. Push itu fungsinya adalah menambahkan stack pada program. Kita contohkan satu. Baju. Nah, di sini data sudah masuk. Coba kita bikin sampai 3 data. Push lagi. Celana. Push lagi. Topi. Nah, di sini menurut saya data sudah masuk sebanyak 3. Dan untuk membuktikannya, kita menggunakan printer nomor 3 yaitu print. Nah, saya loncati dulu ya yang pop membuktikan bahwa data sudah masuk. 3 print. Nah, bisa dilihat data sudah masuk. Jadi urutannya, data yang pertama kali kita input kan berada di paling bawah, baju. Lalu data yang kita input kedua celana, input ketiga topi. Jadi data yang terakhir kali kita input akan menjadi bagian top paling atas. Nah, sekarang kita lihat kode program dari push. Ya, nah ini adalah kode program dari push. Nah, ini ada angka 10. Apa itu angka 10? Nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut ke bagian nomor 2 yaitu pop. Apa itu pop? Pop itu berfungsi untuk mengambil data. Mengambil datanya itu, mengambil data yang paling atas, yang top tadi, yang paling atas. Kita contohkan 2. Nah, data yang terambil topi. Jadi, ketika kita mengklik pop, maka data yang paling atas akan otomatis terambil. Kita coba lihat, print. Nah, topi yang tadi kita masukkan itu, inputannya, sudah menghilang dari data. Jadi tinggal baju dan celana. Oke. Dan kode programnya untuk pop itu seperti ini. Nah, ini pop. Lanjut. Print. Print tadi itu adalah fungsinya untuk menampilkan data yang sudah masuk. Untuk print sendiri, perintahnya adalah untuk menampilkan data, yaitu ini. Nah, tampilkan stack. Itu adalah kode data dari print. Nah, di sini is empty dan full empty itu berada pada print, digunakan untuk print, fungsi print.
Jadi fungsinya di print itu bisa untuk mengetes apakah data sudah penuh atau data masih ada, masih kosong. Nah, itu fungsi is full dan is empty itu keluar pada menu print. Nah, ini ada min 1. Min 1 ini fungsinya apa? Fungsinya adalah karena program stack yang saya buat ini mengandung array. Jadi array itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi 0 di sini itu adalah min 1. Nah, ini ada 10. Angka 10 ini tuh maksudnya angka yang jumlah data yang diinput itu maksimal berapa? 10. Saya menginput itu 10. Jadi 0 maksudnya 10 data itu berarti dari 0 itu maksimal 9, angka 9. Nah, tapi datanya itu maksimal 10. Maksudnya begitu karena ada array. Oke. Print sudah, kita lanjut ke menu clear. Clear itu fungsinya untuk menghapus semua data yang kita masukkan. Contoh, kan kita lihat dulu datanya. Nah, masih ada celana dan baju. Ketika kita menggunakan fungsi clear, menu clear ini, maka data akan hilang semua. Sudah kosong kan data itu ada tulisannya. Kita buktikan. Nah, ketika kita print, data masih kosong. Karena tadi kita sudah clear. Dan kode program untuk clear ini. Nah, ini adalah kode program untuk clear. Kita lanjut ke menu cari data. Kita praktekkan langsung. 5. Cari data. Tunggu. Datanya tadi sudah hilang semua. Kita masukkan lagi. Kita masukkan menu push lagi. Pull pen. Kita masukkan lagi. Pensil. Masukkan lagi. Push. Penghapus. Oke, data sudah masuk apa belum? Kita cek. Nah, sudah masuk. Fungsi dari cari data ini itu mencari data yang ingin kita cari. Misalkan kita tadi sudah menginput 3 data. Nah, kita cari apa yang kita ingin temukan dalam basis datanya. Misalkan kita ingin mencari pensil. Kita ketik setelah menginput menu 5, nomor 5 yaitu cari data. Kita disuruh memasukkan nama data yang kita input. Misalkan pensil. Nah, data ditemukan. Berarti datanya ada. Seumpama kita mencari yang tidak ada dalam data. Kita cari misalkan penggaris. Penggaris ini tidak kita input. Coba kita cari hasilnya apa ya. Sistem error karena data tidak diinput atau tidak ada. Nah, ketika tidak ada, kita harus menginputnya supaya terbaca di cari data. Nah, kode data dari cari data yaitu, nah ini cari. Para program ini, kode program itu cari di sini fungsinya. Nah, kita lanjut lagi. Menu edit nomor 6. Nah, apa itu edit? Edit itu menurut saya fungsi seperti mereplace folder seperti itu. Nah, di sini kita mereplace data. Kita contohkan 6. Nah, mana data yang ingin kita edit? Semisal pensil. Nah, data baru. Di sini kita diminta untuk memasukkan data baru. Misalnya pensil diganti penggaris. Sudah. Kita print untuk melihatnya. Nah, yang tadinya di sini pensil berubahnya menjadi penggaris. Artinya fungsinya itu seperti mereplace data, diganti. Oke.
Dan kode datanya, kode programnya untuk edit itu ini seperti ini nih, edit. Nah, ini edit nih namanya. Kode programnya seperti itu, edit. Kita lanjut ke menu hapus satu. Apa itu hapus satu? Hapus satu itu berbeda dengan clear. Kalau clear, sekali kita pencet clear, nah itu data akan terhapus semua, seperti memformat. Nah, kalau hapus satu, kita menghapus salah satu datanya saja. Contohnya 7, hapus 1. Nah, mana data yang ingin kita hapus? Contoh penggaris. Nah, kita buktikan. Tuh, data penggaris yang ada di urutan nomor 2 menghilang tanpa mengubah susunan dari data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dan untuk kode program menghapus satu, ini hapus element, ini adalah kode program dari hapus satu. Nah, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.